Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Irfan Erlangga, NIM D2019-1005 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran dan hadis, yaitu sebagaimana para pengkaji tasawuf sepakat bahwasanya tasawuf ini berasaskan kesuhutan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dan juga para tabi'in. Kesuhutan ini merupakan implementasi dari nas-nas Al-Quran dan hadis, sebagaimana itu bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, mensucikan hati, mensucikan diri, dan juga menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf memiliki relevansi dan signifikansi dengan problem manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan juga disiplin syariah sekaligus. Tasawuf juga bisa diimplementasikan sebagai bentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf akhlaki dan juga memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan tasawuf falsafi. Tasawuf ini bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu dihususkan untuk orang muslim seperti itu, dan dilakukan dimanapun dan kapanpun seperti itu. Dan juga tasawuf ini secara fisik, kita sebagai umat muslim kita mengarah kepada satu arah, yaitu kiblat. Namun secara rohaniyah kita berlomba-lomba menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf memiliki relevansi dan signifikansi dengan problem manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan juga disiplin syariah sekaligus. Tasawuf juga bisa diimplementasikan sebagai bentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf akhlaki dan juga memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan tasawuf falsafi. Tasawuf ini bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu dihususkan untuk orang muslim seperti itu, dan dilakukan dimanapun dan kapanpun seperti itu. Dan juga tasawuf ini secara fisik, kita sebagai umat muslim kita mengarah kepada satu arah, yaitu kiblat. Namun secara rohaniyah kita berlomba-lomba menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Tarekat atau at-thariqah ini secara bahasa memang diartikan sebagai cara ataupun metode. Sedangkan menurut istilah, tarekat ini bisa diartikan dengan cara atau metode khusus bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan Allah melalui tahapan-tahapan maqamat. Nah, tarekat ini dibangun di atas pondasi Al-Quran dan hadis. Maka dengan jelas bahwasanya orang-orang tidak bisa dikatakan bertarekat jika dia meninggalkan Al-Quran dan hadis. Nafsu diidentik dengan hanya memandangkan fisik saja, tidak memandang pemikiran ataupun tujuan hidup dari orang lain. Sedangkan kalau jatuh cinta itu tidak hanya memandang secara fisik, namun juga di dalamnya juga dipandang beserta itu pemikirannya dan juga tujuan hidup dari orang lain tersebut. Nah, dalam kasus di atas ini, jika kasus ini menimpa kepada saya sendiri, saya apalagi dalam cerita tersebut bahwasanya itu adalah kaum intelektual ataupun masih dalam tahap pembelajaran. Nah, kita ini adalah manusia
sosial, makhluk sosial. Manusia ini dikatakan makhluk sosial. Bahkan Aristoteles mengatakan bahwasanya manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk sosial yang mana yang satu sama dengan yang lain itu saling saling membutuhkan, seperti itu. Maka dari itu, jika kasus di atas menimpa kepada saya, tentunya saya ini akan meminta bantuan ataupun meminta bantuanlah kepada orang lain yang ada di sekitar saya, baik itu tangga ataupun saudara, untuk membantu saya dalam menuntut ilmu. Jikalau itu tidak memungkinkan, maka saya minimal lah saya berhenti untuk sekolah, akan tapi saya tetap membaca ataupun menuntut ilmu. Itu adalah kewajiban bagi saya. Secara tidak langsung bahwasanya saya ini fokus untuk bekerja dulu, karena dalam hidup ini yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk bertahan hidup. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.